Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Disuntik Mati Karena Ganjet Season 2. Mau tahu kelanjutannya? Tapi sebelum itu, jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jalanan nampak sangat ramai. Mungkin karena hari ini adalah hari libur. Aktivitas kendaraan bermotor maupun roda 4 memadati di sepanjang badan jalan. Jika beberapa tahun silam kami melewati jalan lintas Sumatera, tapi untuk kali ini tidak. Karena memang dua perempuan yang duduk di kursi belakang mobil menginginkan rute yang lebih santai. Kata Bang Leo, kita lewat jalan Kepahyang saja jika ingin santai. Estimasi waktu melewati jalan Kepahyang ini sekitar 6 jam jika tanpa hambatan. Kami harus menempuh jarak 187,2 km. Sebenarnya hanya selisih 30 menit dari rute lintas Sumatera. Sekitar jam 10 pagi, kami telah seutuhnya meninggalkan kota yang memiliki slogan Bumi Sebiduk Semare, yang artinya masyarakat Kota Lubuk Linggau bersatu dalam satu wadah untuk mensukseskan pembangunan dalam segala bidang. Aku yang tidak mengetahui keadaan jalan, terkejut tak kalah mengetahui ternyata jalan lintas Kepahyang ini cukup sempit. Di kiri dan kanan terdapat jurang terjal, ditambah lagi belokan yang menikung tajam. Skill pengemudi benar-benar diuji. Areanya juga didominasi jalanan menurun dan menanjak. Tidaklah mengherankan, karena memang tempat ini kawasan tanah perbukitan. Nuansa di sini tidak jauh berbeda dengan pagar alam. Hamparan perkebunan kopi dan teh menghiasi di sepanjang perjalanan. Sesekali juga kami disajikan deretan hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi menjulang. Beberapa tempat aura mistis terasa sangat pekat. Sejurus kemudian, tanpa terasa, tak kala langit senja mulai menguning, kami telah memasuki kota pagar alam. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kini ada perkembangan yang signifikan dari kota pagar alam. Bukan dari segi infrastrukturnya saja, tata letak kotanya juga sudah sangat tertata. Beberapa rumah suku Basema sudah jauh lebih dihargai dari sebelumnya. Oh iya, Guma Bakhi atau Rumah Bahi, yang juga disebut Guma Tatahan, merupakan rumah adat tradisi di Provinsi Sumatera Selatan yang dibangun oleh suku Basema atau disebut suku Pasema, suku leluhur Sumatera Selatan, Puyang Serunting Sakti, yang terkenal dengan sumpah serapa si pahit lidah. Selain suku Basema, terdapat suku tertua lainnya di Sumatera Selatan, yaitu suku Komring, suku leluhur si Mata Empat. Konon katanya, dahulu kala Serunting Sakti mengutuk anak cucung yang berasal dari suku Komring. Mereka akan hilang tanpa jejak jika mendaki ke Gunung Dempo. Dari kisah itulah beredar kabar ada larangan mendaki ke Gunung Dempo untuk anak yang berasal dari suku Komring. Kisah-kisah legenda seperti inilah yang membuat destinasi gunung yang akan kita daki menjadi istimewa. Biarkan sejarah itu tersimpan rapi dengan misterinya. Tanpa terasa di kala hari mulai gelap, akhirnya kami tiba di tujuan akhir di Desa Demporejo. Namun ternyata setelah Bang Roy meninggal, Kak Parida pindah ke desa kelahirannya. Alhasil kami kebingungan, tidak tahu harus menginap di mana, sedangkan hari sudah mulai sore. Bang Leo menyarankan untuk mencari glamour camping saja. Katanya selain biayanya murah, kita juga bisa memanjakan mata dengan pemandangan alam semesta. Aku pun berselancar di internet dan bertamu ke rumah Mbah Gogel.
Dusun camping, mataku tertuju pada satu halaman. Di sana dijelaskan, walau baru diresmikan, beberapa fasilitas lengkap tersedia di sana. Alhasil, tempat ini berhasil membuatku penasaran. Gimana? Dapat? Tanya Bang Leo. Dapat? Ya sudah, langsung booking aja. Barangkali masih ada tempat yang bisa disewa. Kami pun masuk ke dalam mobil dan segera melaju ke tempat yang dituju. Tidak butuh waktu lama, hanya beberapa menit saja kami akhirnya sampai. Wah, ramai betul ya Mas? Iya, coba ditengok ke belakang. Subhanallah, gagah sekali ya Mas. Murni yang selama ini hanya melihat Bukit Sulap yang memiliki tinggi 700 meter dari permukaan laut, takjub tak kalah indera penglihatannya menyaksikan kegagahan Gunung Dempo. Musabab itulah dia ngotot ingin berpartisipasi dalam pendakian kali ini. Inilah negeri surganya alam Sumatera Selatan. Beberapa pengunjung yang datang lebih awal menyapa kami dengan ramah. Obrolan hangat pun terjadi di sela-sela pendaftaran via manual. Karena beberapa menit sebelumnya kami sudah mendaftar via online. Setelah pendaftaran selesai, aku membantu Murni dan Tina menurunkan barang-barang untuk dimasukkan ke dalam tenda. Tio, biarkan mereka yang mengurus barang-barang. Kita ke masjid dulu. Azan maghrib telah berkumandang. Subhanallah. Di balik penampilannya yang sedikit urakan, ternyata Bang Leo tidak melupakan kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Dari sana aku setuju dengan kalimat yang mengatakan, jangan menilai dari penampilan. Hati yang kaya mungkin berada di bawah mental yang buruk. Seperti mawar indah yang memiliki duri. Semakin seseorang tampak bagus di luar, patut diragukan isi di dalamnya. Kami pun berpamitan pada Murni dan Tina. Setelahnya, kaki mulai meniti langkah menuju masjid yang telah disediakan dusun camping ini. Sholat pun ditutup dengan 2 salam, kemudian dilanjutkan dengan acara salam-salaman, sembari membacakan sholawat. Adik ini Tio kan? Dunia begitu sempit. Di dalam masjid kami berjumpa dengan Ketua Brigade, Pak Mustaqim. Bapak masih ingat saya? Mana mungkin saya lupa denganmu, Tio. Kamu adalah gambaran sahabat sejati. Perjuanganmu kala itu sungguh luar biasa. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah Bapak masih ingat. Salam, Bapak masih ingat saya kah? Pak Mustaqim mencoba mengingat-ingat Bang Leo. Kamu Leo kan? Mahasiswa Mapalasi Lempari? Benar, Pak. Saya salut dengan Bapak. Walaupun sudah berusia, ingatannya masih tajam. Padahal hampir 7 tahun kita tidak bertemu. Kan anak gunung, fisik dan mentalnya kuat. Seolah melepas rindu, obrolan hangat pun terjadi di sela-sela kaki yang melangkah keluar masjid. Oh ya Tio, apakah kalian berdua ingin mendaki ke puncak Gunung Dempo? Iya Pak, sebenarnya kami tidak berdua, tapi berempat. Saya bersama istri, Tina dan Bang Leo. Mana istrimu? Ada Pak, di dusun camping. Kenapa kalian tidak menginap di rumah Bapak saja? Kan lebih dekat kalau mau mendaftar SIMAKSI. Kami tidak tahu rumah Bapak. Lagian di sini sudah booking jauh-jauh hari, Pak. Sayang sekali ya. Padahal rumah Bapak sepi. Istri saya pasti senang jika mendengar kamu di sini. Soalnya banyak warga penasaran dengan sosok sahabat Tony yang berjuang turun gunung seorang diri di tengah malam diguyur hujan deras. Terima kasih, Pak. Insya Allah saat turun nanti kami akan sempatkan bermalam di rumah Bapak. Baik Tio, saya tunggu. Oh ya Pak, ini istri saya. Aku memperkenalkan Murni pada Pak Mustaqim saat kami telah sampai di tenda. Disambut salam dengan kedua tangan tertelungkup di dada oleh Murni. Siapa namamu nak? Murni Pak. Ada yang aneh dengan Pak Mustaqim tak kalah bertemu dengan Murni. Tatapan matanya seolah mengisyaratkan ada kerinduan yang mendalam di hatinya. Oh ya Tio, berhubung saya di sini dalam rangka tugas, saya permisi dulu. Sampai jumpa besok di base camp brigade. Ayo semua, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kami berbarengan.
Kenapa Bapak itu melihat Murni begitu ya, Mas? Mungkin dia tidak pernah menyangka kalau Mas mendapatkan istri secantik kamu. Apa sih? Seberes makan malam dan sedikit berbincang tentang rencana pendakian besok, kami masuk ke dalam tenda untuk mengistirahatkan tubuh. Musabab seharian duduk di dalam mobil membuat tubuh terasa pegal-pegal. Malam ini cuaca cukup dingin. Hal itu pula membuat kami tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa tertidur lelap. Namun sekitar jam 4 pagi, aku terjaga karena mendengar suara riuh di luar tenda. Ada apa, Tio? Tanya Bang Leo yang juga bangun akibat suara riuh itu. Entahlah, sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi. Aku dan Bang Leo segera bergegas keluar, tak kala mendengar suara ibu-ibu menangis histeris di luar tenda. Ada apa, Bu? Tanya Bang Leo menghampiri ibu itu. Anak saya. Anak ibu kenapa? Nggak ada di tenda. Perkataan ibu itu membuat pengunjung lainnya terjaga. Suara kini menjadi ramai dan menegangkan. Tak kala ibu itu mengatakan bahwa anaknya yang baru berusia 4 tahun itu hilang. Mama, ini bagaimana? Anak kok main tinggal-tinggal aja? Sabar, Pak. Kita cari bersama-sama. Jangan saling menyalahkan, ujar Bang Leo. Mas, ada apa? Ada apa, Tio? Ada anak hilang. Astagfirullah. Dusun camp ini memang berada di bantaran sungai. Mendengar dari penjelasan ibu itu yang mengatakan saat ia ke sungai anaknya masih tidur. Kuat dugaan anak itu tenggelam diragukan. Siapa namanya, Bu? Tanyaku pada ibu itu. Surya. Surya, Surya, Surya. Percuma, Dek. Anak saya bisu dan tuli. Ya Tuhan, ini akan menyulitkan pencarian, mengingat anak itu bisu dan tuli. Tim pengelola dan beberapa pengunjung lainnya berpartisipasi mencari anak itu. Murni, Tina, kalian tetap di sini. Jangan kemana-mana. Aku dan Bang Leo akan membantu pengunjung lainnya mencari anak itu. Setelah mengambil headlamp, aku dan Bang Leo bergabung dengan pengunjung lainnya menyusuri bentaran sungai. Azan subuh mulai terdengar, tapi Surya belum juga ditemukan. Kami telah menelusuri sungai sampai beratus-ratus meter. Hasilnya tetap sama. Pagi yang mulai datang memudahkan pencarian, tapi lagi-lagi hasilnya tetap sama. Po, Murni. Ibu yang sabar ya. Anak ibu pasti ditemukan. Ibu itu masih saja terus menangis, meratapi keteledoran yang dia lakukan. Surya, maafkan Mama, Nak. Kamu di mana? Ibu berdoa saja, semoga Surya segera kembali dengan selamat. Iya, Bu, kita berdoa saja, sambung Tina. Tina, kamu tetap di sini. Aku mau mengambil air putih untuk ibu ini. Baik, Murni. Aku pun masuk ke dalam tenda ibu itu, kemudian mengambil gelas dan menuangkan air putih ke dalamnya. Namun ketika sedang menuang air minum, sebuah pergerakan di balik selimut bekas tidur ibu itu membuat jantungku berdetak kencang. Mataku melotot, mendelik ketakutan tak kala selimut itu berdiri dengan sendirinya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.